percaya kita masih tetap semangat. Amin. Kita masih tetap bersuka cita karena setiap hari Tuhan bersama kita. Tangannya selalu memegang kita, tak pernah dilepaskan ya. Mari pagi hari ini, saya undang untuk bangkit berdiri. Nyatakan ucapan syukurmu, penyembahanmu dan pujianmu. Setiap mulut boleh berkata, kudus, kuduslah Tuhan. Yes, kami perlu Engkau Roh Kudus. Setiap hari, setiap saat. Thank you Jesus. Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri. Yes, ini sisi hati kami Tuhan. Bawalah diriku kepada, amin, amin. Yes, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalanmu.
lagi dengan dahsyat. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal, Engkau hadir di sini. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Bukan tenang bersamamu. Sekali lagi katakan, bukan tenang, bukan tenang bersamamu, Bapa. Biar kami tetap tinggal dekat-Mu Tuhan. Karena itu yang kami mau, itu yang kami rindukan. Menikmati kemurahan-Mu, menikmati kebaikan-Mu, menikmati selalu hadirat-Mu. Karena tanpa kasih setia-Mu Tuhan, kasih karunia-Mu, kami tidak sanggup Tuhan. Kau kekuatan kami, Kau menara dan kota bentengku. Kepada siapa kami harus takut Tuhan? Kalau Allah selalu bersama dengan kami. Biar dalam setiap musim kehidupan kami boleh lewati dengan kemenangan demi kemenangan. Dan kami punya kesaksian yang indah bersama Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan kami boleh berdampak buat sekeliling kami. Thank you Jesus. Kami akan menikmati hadirat-Mu. Karena kami percaya hadirat-Mu ada kuasa yang luar biasa. Kami tidak sama ketika kami datang dan ketika kami pulang. Ada sesuatu yang baru yang Kau siapkan buat kami. Terima kasih Tuhan, kami mau nikmati Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak Ibu untuk duduk. Daud berkata dalam Mazmur 27 ayat 4. Satu hal yang kurindu, dia tinggal di dalam bait Tuhan. Padahal saat itu bait Tuhan belum ada. Daud katakan bait itu adalah diam dalam hadirat Tuhan. Dan ketika pujian itu dibangun, ketika Daud memainkan kecapi, roh jahat boleh undur. Amin. Ada kuasa dalam setiap pujian. Yes. Mari kita bangun pujian yang luar biasa. Daud menikmati kemenangan demi kemenangan karena dia suka memuji Tuhan. Ada kuasa dalam setiap pujian terjadi di tempat ini. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta. Oh yes, dahsyat Tuhan. Atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tempat kita ngalir dengan dahsyatnya. Yes. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa.
pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Katakan lagi, ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian. Kekuatan lawan. Amin. Katakan sama-sama. Ada kuasa. Amin. Ketika pujian itu dinyanyikan bersama-sama satu hati, belenggu boleh dipatahkan, mujizat boleh dinyatakan. Nyatakan imanmu, nyatakan percayamu. Yesus ada bersama dengan kita. Oh, Dia bertahta atas pujian kami Tuhan. Aku percaya Bapa. Ya. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Dahsyat Kau Tuhan. Yang sanggup menyelamatkan, Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Amin. Great is our God. Amin. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, Dialah jalan kebenaran. Ini kerinduan kami. Kami rindukan kuasa lawan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Hey! Oh, oh, oh. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Banyak cerita di Alkitab. Karena pujian, Paulus dan Silas lolos dari penjara. Amin. Dalam pujian, Yosafat boleh dimenangkan. Oh, dahsyat Kau Tuhan. Hai. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami rindukan
Tuhan is so good. Allah penolong kami Tuhan, Allah yang dahsyat, Allah yang besar, Allah yang selalu menolong kami, Allah yang selalu melindungi kami. Oh
seumur hidupku. Terima kasih Bapa, terima kasih Kau telah menolong kami, Kau telah memelihara kami sampai saat ini Tuhan. Terima kasih buat kesehatan yang Kau beri hingga saat ini. Kami boleh berbakti dan beribadah kepadamu Tuhan. Semua ini karena perkenanan-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan dan anugerah-Mu yang begitu dahsyat atas kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Kami buka hati kami, pikiran kami, berikan hikmat-Mu Tuhan, biar Roh Kudus-Mu menyertai kami. Kami siapkan semuanya Tuhan yang terbaik. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Selamat pagi sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Mari kita bersama-sama siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh berbakti dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, urapilah firman-Mu, urapilah hati kami, supaya kami bisa mengerti kehendak Tuhan. Ke dalam tangan Allah Roh Kudus kami serahkan ini semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari sidang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita bersama-sama mendengar firman Tuhan yang berjudul buah kesetiaan, yang merupakan buah ketujuh dari buah roh, ketujuh sifat dari buah roh, ketujuh rasa dari buah roh. Untuk itu mari kita bersama-sama membaca dalam Galatia pasal 5 ayat 22. Bunyinya, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Amin. Diberkatilah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Sebab pemazmur mengatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pada musimnya akan berbuah, daunnya tidak akan layu, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Sidang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, buah kesetiaan. Kalau kita baca di dalam Matius pasal 25 ayat 21, sifat kesetiaan itu sifat yang dipuji oleh Tuhan. Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hei hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Jadi sifat setia itu sifat yang dipuji oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Selain itu, sidang yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bahwa sifat setia itu dimiliki oleh 3 pribadi Allah Tritunggal. Yang pertama, Bapa. Bapa memiliki sifat kasih. Kita bisa baca dalam Mazmur 108 ayat 5 yang bunyinya, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Jadi ayat ini menerangkan bahwa pribadi Bapa itu pribadi yang setia. Selain itu, pribadi anak yaitu Yesus, dia pun pribadi yang setia. Kita bisa baca di dalam Ibrani pasal 3 ayat yang kedua, yaitu Yesus yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagai mana Musa pun setia dalam segenap rumahnya.
Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus pun adalah pribadi yang setia. Kemudian kita bisa melihat pribadi yang ketiga, Roh Kudus juga setia. Dalam Galatia pasal 5 ayat 22 tadi, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa sifat kesetiaan itu dimiliki oleh Tritunggal. Bahkan kalau kita baca dalam Wahyu pasal 19 ayat 11, di sana dikatakan sebagai berikut. Wahyu 19 ayat 11, lalu aku melihat sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia, yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Nah, di sini kita bisa melihat salah satu nama dari Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah yang setia. Puji nama Tuhan. Jadi buah kesetiaan itu dimiliki oleh Tritunggal, juga sebagai nama dari Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaan yang pertama, sidang yang dikasih oleh Tuhan, apa buah kesetiaan itu? Apa buah kesetiaan itu? Kesetiaan di dalam bahasa Yunani-nya disebut pistis. Pistis artinya menyerahkan hidup sepenuh kepada Tuhan tanpa reserve, dengan setia. Puji nama Tuhan. Itulah pistis, menyerahkan segenap hidup kepada Tuhan tanpa reserve, dengan setia. Puji nama Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Yohanes 15 ayat 13, di sana kita akan bisa melihat dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-13, bahwa menyerahkan hidup itu artinya mengasihi. Bunyinya Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Puji nama Tuhan. Di sini kita bisa melihat orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan adalah orang yang mengasihi Tuhan. Dalam Mazmur pasal 85 ayat yang ke-11 dikatakan di sana, kasih dan kesetiaan akan bertemu. Puji nama Tuhan. Keadilan, damai sejahtera akan bercium-ciuman. Puji nama Tuhan. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Jadi ada hubungan. Jadi kalau seseorang yang mengasihi Tuhan itu, dia adalah orang yang menyerahkan segenap hidupnya kepada Tuhan dengan setia. Dalam Lukas pasal 10 ayat 27 dikatakan bahwa mengasihi Tuhan itu harus dengan segenap hidup kita. Bunyi dari Lukas 10 ayat 27. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi jelas, itulah yang disebut dengan buah kasih. Buah kasih itu pistis. Pistis itu menyerahkan segenap hidup kita kepada Tuhan tanpa reserve, dengan setia. Dan orang yang menyerahkan hidup sepenuh kepada Tuhan adalah orang yang mengasihi Tuhan. Sebab kasih dan kesetiaan akan bertemu, mempunyai hubungan. Dan kalau kita mengasihi Tuhan, harus dengan segenap hidup kita, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap akal budi kita, kita mengasihi Tuhan, menyerahkan segenap hidup tanpa reserve. Puji nama Tuhan. Pertanyaan yang kedua, mengapa perlu kesetiaan?
Mengapa kita sebagai anak-anak Tuhan memerlukan kesetiaan? Kalau kita membaca dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama, di sana berbunyi sebagai berikut. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mengapa kita perlu memiliki kesetiaan? Sebab kata Roma 12 ayat 1, di dalam beribadah kita perlu menyerahkan segenap hidup kita kepada Tuhan dengan setia. Jadi kalau ibadah kita, ibadah yang tidak disertai dengan penyerahan sepenuh, itu bukan ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati adalah ibadah yang dimana kita menyerahkan segenap hidup kita kepada Tuhan tanpa reserve, dengan kesetiaan. Itu yang pertama, bahwa kesetiaan, penyerahan hidup kepada Tuhan diperlukan di dalam ibadah kita. Yang kedua, kita bisa melihat dalam Roma pasal 6 ayat 13 yang bunyinya, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Nah, kita bisa melihat di sini mengapa kita memerlukan kesetiaan atau penyerahan hidup kepada Tuhan. Yang pertama tadi, penyerahan hidup, kesetiaan dibutuhkan di dalam ibadah. Yang kedua, di dalam melayani Tuhan, kita pun memerlukan kesetiaan, memerlukan penyerahan hidup secara total kepada Tuhan. Baru kita bisa dipakai menjadi senjata kebenaran. Yang ketiga, mengapa kita memerlukan kesetiaan? Kita bisa baca dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan, pemeliharaan Tuhan akan terjadi kepada orang-orang yang setia, kepada orang-orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan tanpa reserve, dengan setia. Puji nama Tuhan. Kalau kita ingin dipelihara oleh Tuhan, kita harus menjadi orang-orang yang setia. Yang ketiga, sebagai ayat terakhir, kita bisa baca dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Nah, sebagai ayat terakhir, kita bisa melihat mengapa kita perlu kesetiaan. Bukan saja kesetiaan dibutuhkan tatkala kita beribadah. Bukan saja kesetiaan dibutuhkan tatkala kita melayani Tuhan. Bukan saja kesetiaan dibutuhkan untuk dipelihara Tuhan. Tetapi kalau kita menjadi hamba-hamba Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang setia, yang selalu menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan tanpa reserve dengan kesetiaan, maka pada akhirnya kita akan mendapat mahkota kehidupan. Di dalam sorga kita akan mendapat mahkota kehidupan. Itu sebabnya sidang yang dikasih oleh Tuhan, kita sangat membutuhkan buah kesetiaan
agar di kemudian hari kelak di dalam kerajaan surga kita bukan hanya selamat, kita bukan hanya mewarisi kerajaan surga, juga kita memiliki mahkota keselamatan, mahkota kehidupan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada saya dan saudara. Tuhan memberkati. Perjuanganku, keberhasilanku tak terlepas dari mama dan papa. Ketulusan cinta mama dan papa, bahagia tak terkira bagiku. Cinta, kasih sayang, serta arahan selalu mereka berikan. Itulah yang tak bisa tergantikan. Bahagiaku, surga mereka. Deritaku, pilu mereka. Mama, engkau mengandung dan merawat. Papa, engkau didik serta banting tulang untukku. Sering ku melawan mereka, sering ku bohongi mereka. Mereka tetap tulus memaafkanku. Aku bangga dianugerahi orang tua seperti mereka. Bersyukur memiliki orang tua seperti mereka. Aku bahagia mempunyai harta berharga seperti mereka. Ku cium tangan mereka, ku peluk mereka. Terima kasih mama, terima kasih papa. Engkaulah penyemangat hidup. Belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga. Papa, mama, kakak, adik, kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus.
Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Ku kan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjadi hidupku. Asalku tetap setia, memandang terus ke depan, yakin Tuhan menopang hidupku. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, berharga di matanya. Ku kan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjadi hidupku. Asalku tetap setia, memandang terus ke depan, yakin Tuhan menopang hidupku. Ku punya masa depan yang penuh harapan. Tuhan menjadi hidupku. Asalku tetap setia, memandang terus ke depan, ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku akan berlari mengejar citaku, ku yakin Tuhan menopang hidupku. Tubuh jiwaku, roh segenap hidupku, ku serahkan pada Tuhan, sambut hamba-Mu. Tubuh jiwaku, roh segenap hidupku, ku serahkan pada Tuhan, sambut hamba-Mu. Bapa di surga, hamba berdoa buat seluruh jemaat yang hamba layani. Tuhan, berikanlah kepada mereka buah kesetiaan.
agar mereka bisa beribadah kepada Tuhan dengan sejati. Beri kepada mereka buah kesetiaan, agar mereka bisa melayani Tuhan dengan baik dan menjadi senjata-senjata kebenaran. Berikanlah kepada mereka buah kesetiaan, agar mereka bisa masuk dalam pemeliharaan Tuhan yang aman, sejahtera, dan makmur. Terima kasih banyak Bapa. Dan yang terpenting, beri kepada mereka buah kesetiaan, agar mereka di dalam surga nanti beroleh mahkota kehidupan, di mana mereka boleh mahkota kemuliaan untuk selama-lama-lamanya. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab pagi ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab pagi ini Tuhan adakan syukur bagimu. Di akhir kebaktian ini, kami naikkan pujian, hormat, dan syukur bagi Bapa di surga, bagi Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus yang menyertai kami di rumah kami masing-masing. Segala puji, hormat, syukur bagi nama-Mu, ya Bapa, Putra, dan Allah Roh Kudus. Hamba berdoa buat seluruh jemaat yang Tuhan percayakan dalam pelayanan kami, mulai yang terkecil sampai yang tertua. Mari Tuhan berkati mereka. Beri kuat sehat senantiasa kepada mereka. Berkati rumah tangga mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka, studi mereka. Berkati segala cita-cita dan kerinduan mereka. Mari Tuhan pimpin, bimbing mereka ke tempat yang dikehendaki oleh Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan pada pagi ini buat bangsa kami yang tercinta. Tuhan, luputkanlah bangsa kami dari COVID-19. Beri kepada bangsa kami ketaatan kepada prokes kesehatan. Juga berikan kepada bangsa kami pengharapan dan keyakinan akan pertolongan Tuhan. Juga berdoa buat pemerintah yang kami hormati, mulai dari Bapak Presiden Jokowi, kabinet, para menteri, sampai kepada aparat yang ada di desa, baik lurah, RW, RT. Beri kepada mereka hati yang takut kepada Tuhan. Khusus buat Pak Jokowi, berikan hikmat akal budi kepadanya, agar keputusan dan kebijakannya mendatangkan kebaikan bagi kami, bangsa Indonesia. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih, terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Mari kita tadahkan tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Allah Roh Kudus memenuhi rumah tangga, usaha, studi, kesehatan, dan pelayanan kami semua. Mari kita katakan sama-sama, amin. Pas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti
berlari sampai